Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Hadiah Nur. Kali ini kita akan bahas mengenai latihan soal atau tipe-tipe soal yang sering keluar pada materi bunga tabungan, pinjaman, dan diskon atau rabat. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah menentukan besar bunga tabungan. Ahmad menyimpan uang di koperasi simpan pinjam sebesar Rp400.000 dengan bunga tunggal 1,5% per bulan. Berapakah besar bunga yang diterima atau yang diperoleh selama 1 tahun? Di sini bunganya 1,5%. Kemudian modal M itu adalah Rp400.000 atau tabungannya ya. Kemudian W yaitu waktu diperoleh selama 1 tahun. Berarti selama 12 bulan. Nah, maka rumusnya bunga itu yang ini kita pakai. Persentase bunga kali M kali W, BMW. Berarti 1,5% kali Rp400.000 kali 12. 1,5% itu kan 1,5/100. Hasilnya ini coret ya. Berarti 1,5 kali 4.000 kali 12. Hasilnya adalah Rp72.000. Nah, jadi besar bunga yang diperoleh selama 1 tahun itu adalah Rp72.000. Oke, gampang ya. Kemudian yang kedua, menentukan besar tabungan akhir. Arman menyimpan uang di bank sebesar Rp2.500.000 dengan bunga 10% per tahun. Berapakah besar tabungan Arman apabila ia menabung selama 9 bulan? Nah, di sini rumus yang akan kita pakai juga sama dengan yang tipe soal pertama tadi, yaitu yang ini. Jadi kita akan menghitung dulu nilai bunga. Nah, caranya M modal kita tuliskan kembali 2.500.000. Kemudian persentase bunganya adalah 10% per tahun ya. Sini harus kita perhatikan adalah per tahun. Kemudian waktunya dia menabung selama 9 bulan. Nah, 9 bulan ini kan tidak sampai setahun. Jadi 9 bulan ini kita jadikan per tahun, itu berarti menjadi 9/12 tahun. 12 ini adalah jumlah bulan ya dalam 1 tahun. Jadi 9/12 tahun ya. Nah, kemudian kita hitung bunganya BMW lagi. 10% kali Rp2.500.000 kali 9/12. 10% itu kan 10/100 ya. Ini 2 coret nolnya. Kemudian ini bisa kita bagi 3 ya. Berarti 3 ini 4. Kemudian kita kalikan 10 kali 25.000 kali 3 dibagi 4. Hasilnya adalah 187.500. Nah, ini besar bunganya. Sedangkan yang ditanyakan adalah besar tabungan. Maka caranya adalah besar tabungan itu yaitu tabungan awal 2.500.000 ditambah bunga 187.500. Hasilnya Rp2.687.500. Oke ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, menentukan besar persentase bunganya. Pak Ujang menabung uang sebesar Rp3 juta di sebuah bank swasta. Setelah 8 bulan, jumlah tabungannya menjadi Rp3.120.000. Tentukanlah persentase bunga per tahun dari bank tersebut. Yang diketahui modal Rp3 juta. Waktu dia menabung adalah 8 bulan. Karena ini adalah bunganya per tahun dari bank tersebut, berarti kita jadikan tahun, maka menjadi 8/12 tahun ya. Nah, kemudian kita juga masih memakai rumus yang ini tadi. Namun di sini sudah kita ketahui bahwa besar bunga yang diperoleh dari 3 juta menjadi Rp3.120.000 itu adalah selisihnya Rp120.000. Jadi besar bunganya segini. Maka kita pakai rumus ini, bunga sama dengan BMW. Yang ditanyakan adalah persentase bunganya. Berarti yang ditanyakan adalah yang ini ya, persen bunga. Nah, besar bunganya 120.000, persentase bunganya X per 100 kali M nya 3 juta ya, W nya 8/12. Nah, ini nolnya 2 kita coret. Kemudian 8 bagi 12 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, hasilnya 2/3. Nah, ini 3 dengan ini 3 habis, ini 1 ya. Berarti 10.000 kali 2 ya. Maka menjadi 120.000 sama dengan X kali
10.000 kali 2 itu Rp20.000. Nah, di sini pindah ruas 20.000-nya menjadi X sama dengan, nah ini kan pindah ruas menjadi ke bawah ya kan? Berarti 120.000 dibagi 20.000. Nah, ini nolnya coret 4. Berarti 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka terjawablah besar persentase bunganya dari bank tersebut itu adalah 6% per tahun. Nah, oke ya. Nah, lanjut tipe soal yang keempat, menentukan lama waktu menabung. Reza menabung di bank sebesar Rp1.500.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Berapa bulankah Reza menabung agar tabungannya menjadi Rp1.725.000? Karena ini yang ditanyakan adalah lama menabung, di sini lama menabung kan disimbolkan dengan W. Kita akan mencari nilai W dengan rumus yang sama, yaitu rumus bunga juga. Kita tuliskan kembali, M-nya 1.500, bunganya 18%. Kemudian besar bunganya, selisih dari tabungan awal dengan tabungan akhir, Rp1.725.000 dikurangi Rp1.500.000, hasilnya Rp225.000. Maka kita masukkan ke rumus, bunganya segini, persentasenya tadi 18% per tahun, berarti 18 per 100 kali M Rp1.500.000 kali W. W itu tadi waktunya kita simbolkan dengan X. Boleh kita tuliskan X per 12 ya, karena siapa tahu dia menabung cuma beberapa bulan saja, tidak sampai setahun, atau bisa juga lebih setahun, atau tidak genap setahun maksudnya. Ini dengan ini 2 nolnya coret. Kemudian, nah ini boleh kita sederhanakan dengan ini ya, boleh sama-sama dibagi 6, ini 2, ini 3. Nah, kemudian ini 150 boleh dibagi 2 ya, hasilnya 75 ya kan. Ini habis berarti 3 kali 75 kali nolnya 2. Nah, berarti 3 kali 7.500 kali X, di ruas kirinya masih Rp225.000. 3 kali 7.500 itu 22.500, maka X-nya Rp225.000 dibagi 22.500. Nah, ini coret ya. Hasilnya tinggal 10. Nah, ternyata lama dia menabung itu adalah 10 bulan ya. Berarti dia tidak sampai 1 tahun, yaitu dalam 10 bulan saja. Oke ya. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar. Nah, lanjut tipe soal yang kelima, menentukan besar angsuran. Pak Rangga meminjam uang di koperasi sebesar Rp6 juta dan diangsur selama 6 bulan dengan bunga 2% per bulan. Berapakah besar angsuran yang harus dibayar Pak Rangga setiap bulan? Jadi di sini M-nya Rp6 juta, kemudian bunganya persentasenya adalah 2% dan waktunya adalah 6 bulan. Kita akan menentukan besar angsuran, yaitu kita menggunakan rumus yang ini. Namun di sini dia belum diketahui besar bunga yang didapatkan oleh Pak Rangga, sehingga kita harus cari dulu bunganya dengan rumus yang pertama. Maka caranya seperti yang tadi juga, bunga sama dengan BMW, berarti 2% kali 6 juta kali 6 bulan. Karena di sini dia angsurannya setiap bulan ya. Jadi W-nya biar saja 6 bulan. Nah, persen bunganya 2%, berarti 2 per 100 kali M-nya 6 juta kali W-nya 6 bulan. Nah, ini coret ya. Jadi 2 kali 60.000 kali 6 itu hasilnya Rp720.000. Kemudian besar angsuran, ya sudah kita dapatkan bunganya, maka angsuran bisa kita tentukan dengan cara pinjaman tambah bunga dibagi waktu. Pinjamannya 6 juta, bunganya 720.000, waktunya adalah 6 bulan. Sehingga 6 juta tambah 720.000 dibagi 6, yaitu 6.720.000 bagi 6, itu hasilnya adalah Rp1.120.000. Jadi besar angsuran yang harus dibayar Pak Rangga setiap bulan selama 6 bulan tadi ya adalah Rp1.120.000. Oke ya. Kemudian yang keenam, menentukan harga yang dibayar. Sekarang ini berkaitan dengan diskon ya.
Sebuah toko pakaian memberikan diskon 10% untuk kemeja, 15% untuk celana panjang, dan 20% untuk jaket. Jika Budi membeli kemeja seharga Rp50.000, celana panjang seharga Rp75.000, dan jaket seharga Rp125.000, tentukan jumlah uang yang harus dibayar Budi. Nah, caranya karena dia mengalami diskon, maka harga yang dibayar itu lebih rendah daripada harga awal. Misalnya di sini pertama Budi membeli kemeja yang awalnya harganya Rp50.000 mengalami diskon 10%. Caranya adalah 100 ya, harga awal dianggap 100% dikurangi 10% per 100 kali Rp50.000 sama dengan 90 ya, per 100 dikali Rp50.000. Nah, ini coret nolnya 2, jadi tinggal 90 kali 500, yaitu hasilnya Rp45.000. Ini untuk kemeja. Sedangkan yang kedua untuk celana panjang. Dia diskonnya 15% dan harga awalnya Rp75.000. Maka 100 dikurang 15 per 100 dikalikan Rp75.000, yaitu 85 ya per 100. Nolnya 2 coret, berarti 85 kali 750, hasilnya segini. Dan yang terakhir untuk jaket diskonnya 20%, harga awalnya Rp125.000. Jadi 100 dikurangi 20 per 100 dikali Rp125.000, hasilnya 80 per 100. Nolnya 2 coret, berarti 80 kali 1250, hasilnya Rp100.000. Nah, ini tiga ini akan kita jumlahkan sehingga nanti hasilnya adalah Rp208.750. Ini yang harus dibayarkan oleh Budi. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya double diskon, artinya diskonnya 2 kali. Ini sering kita temukan di pusat-pusat perbelanjaan ya. Contohnya, sebuah pusat perbelanjaan menggelar diskon besar-besaran. Nanda membeli sepatu seharga Rp350.000 dengan diskon 40% plus 10%. Berapakah harga sepatu Nanda setelah mendapat diskon? Kalau double diskon seperti ini artinya bukan 40 tambah 10 yaitu 50, bukan. Tapi harus kita hitung satu persatu. Jadi yang pertama, dia mengalami diskon kan 40%. Berarti harganya 100 dikurangi 40 ya, atau 60%. 60 per 100 dikalikan dengan Rp350.000. Nolnya 2 coret, berarti 60 kali 3.500, hasilnya Rp210.000. Nah, kemudian harga ini kemudian mengalami diskon lagi 10%, berarti menjadi 100 dikurangi 10 ya, diskonnya 10. Berarti menjadi 90% saja lagi. 90 per 100 dikalikan dengan Rp210.000. Nah, ini coret lagi nolnya, berarti 90 dikali 2.100, yaitu Rp189.000. Nah, maka harga sepatu Nanda setelah mendapat double diskon tadi itu sebenarnya menjadi Rp189.000. Oke ya. Nah, kemudian yang tipe soal yang ke-8 menentukan persentase diskon. Pak Reno membeli sebuah sepeda seharga Rp1.600.000. Pihak toko memberikan diskon sehingga Pak Reno hanya membayar sebesar Rp1.360.000. Berapakah persentase diskon yang diberikan toko itu? Caranya, pertama, dia kan harga awal Rp1.600.000. Lalu harga yang dibayar setelah didiskon itu menjadi Rp1.360.000. Nah, dari kedua ini berapa selisihnya? Selisihnya adalah kita kurangkan, yaitu Rp240.000. Nah, ini besar diskonnya, potongan harganya. Nah, berapakah persentase diskon? Itu caranya adalah ini yang akan kita pakai, persen diskon sama dengan harga diskon per harga awal kali 100%. Diskonnya Rp240.000, harga awal Rp1.600.000. Ini coret nolnya 4. Kemudian ini kita sama-sama bagikan dengan 8. Ini 3, ini 2.
berarti 300 dibagi 20. Hasilnya adalah 15%. Maka besar diskon yang diberikan toko itu sebenarnya adalah 15%. Nah, semoga bisa dimengerti ya. Nah, lanjut tipe soal yang ke-9, menentukan harga awal. Sebuah swalayan memberikan diskon sebesar 8% untuk setiap pembelian. Tentukan harga awal suatu barang apabila setelah diberikan diskon harganya menjadi Rp138.000. Diskonnya 8%, kemudian harga yang dibayar, artinya harga setelah didiskon itu menjadi Rp138.000. Nah, ini berarti kan harga yang awalnya 100%, kemudian dia mengalami pengurangan 8%, sehingga menjadi 92%. Jadi ini itu adalah harga untuk 92%. Nah, karena yang ditanyakan harga awal, berarti kita mencari harga yang awal itu yang 100%. Nah, yang ini. Sehingga caranya 100 per 92 kalikan dengan Rp138.000. Nah, hasilnya adalah Rp150.000. Jadi harga awal barang tersebut sebenarnya adalah Rp150.000. Oke ya. Nah, sekarang lanjut tipe soal yang ke-10, menentukan harga setelah kena pajak PPN. PPN itu adalah harga yang dibayar itu menjadi harga awal ditambah besar pajak. Contoh soalnya misalnya Ibu Rosa membeli sebuah sepeda motor seharga Rp20 juta dan dikenai pajak PPN 10%. Berapakah jumlah uang yang harus dibayar Ibu Rosa? Pertama kita hitung dulu pajaknya. Caranya 10% dikalikan 20 juta menjadi 10 per 100 kali 20 juta ya. Ini nolnya 2 coret, sehingga menjadi 10 kali Rp200.000 itu menjadi 2 juta. Nah, ini besar pajaknya. Maka PPN, nah ini rumusnya, PPN harga awal ditambah besar pajak. Berarti 20 juta ditambah 2 juta, yaitu menjadi Rp22 juta. Jadi jumlah uang yang harus dibayar Ibu Rosa adalah Rp22 juta. Gampang sekali ya. Dan tipe soal yang terakhir, menentukan harga setelah kena pajak PPh. Kalau tadi PPN, sekarang PPh. Kalau PPh ini adalah harga awal dikurangi besar pajak ya. Kalau PPN tadi ditambah. Nah, PPN di sini ditambah, kalau PPh dikurang. Ingat ya. Contohnya, Pak Turah memperoleh gaji sebesar Rp3 juta dengan penghasilan tidak kena pajaknya adalah Rp1.200.000. Jika PPh sebesar 15%, maka berapakah gaji bersih yang diterima Pak Turah tersebut? Nah, di sini ada kalimat penghasilan tidak kena pajak. Artinya kalau penghasilannya segini itu dia tidak terkena pajak. Namun kalau lebih dari Rp1.200.000 maka dia kena pajak. Nah, di sini Pak Turah gajinya Rp3 juta, maka dia adalah wajib pajak. Berapa penghasilan yang terkena wajib pajaknya? Itu adalah 3 juta dikurangi Rp1.200.000, yaitu Rp1.800.000. Nah, nilai inilah yang akan mengalami PPh. Itu berarti karena PPh-nya 15%, berarti 15 per 100 dikalikan Rp1.800.000. Ya, ini coret. Berarti 15 kali 18.000. Hasilnya Rp270.000. Maka gaji bersih dari Pak Turah itu adalah total harga sama dengan harga awal ya dikurangi besar pajak. Karena di sini bicara gaji, berarti gaji awalnya 3 juta dikurangi pajaknya Rp270.000. Hasilnya adalah Rp2.730.000. Oke ya. Nah, demikian penjelasan mengenai tipe-tipe soal yang sering keluar pada materi bunga tabungan, pinjaman, dan diskon atau potongan harga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.